cerita film Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen. Film ini adalah sequel dari film pertamanya, yaitu Legend of the Fist yang dibintangi oleh Jet Li. Peran Chen Zhen pertama kali dipopulerkan oleh Jet Li di film Fist of Fury tahun 1972. Nah, film ini menceritakan penduduk Berlatar 1917, 3 tahun setelah Chen Zhen meninggalkan Shanghai, dia bergabung dengan pria Cina lain untuk membantu pasukan sekutu untuk melawan Jerman. Di suatu hari, markas mereka diserang oleh Jerman. Tidak melakukan perlawanan, pasukan Prancis justru mundur. Chen Zhen dan teman-temannya terpojok. Salah satu temannya tertembak di bagian kepala dan seketika tewas. Chen Zhen yang tidak bisa menahan amarah, maju dan mencoba menghabisi pasukan Jerman sendirian. Melihat Chen Zhen maju, teman-temannya pun mengikuti dan membantu Chen Zhen. Singkat cerita, Chen Zhen dan teman-teman pun berhasil mengalahkan pasukan Jerman dan merebut markasnya kembali. 4 tahun setelah kejadian, Chen Zhen dan teman-temannya kembali ke Tiongkok setelah Perang Dunia Pertama usai, dan Chen Zhen mengubah identitasnya menjadi identitas temannya yang tewas tadi. Setelah kembali ke Cina, Chen bergabung dengan pasukan bawah tanah untuk menghentikan Jepang. Pada suatu malam, Chen pergi ke suatu bar untuk mengambil cuti sekaligus memata-matai Jepang. Sepulangnya dari bar, Chen Zhen dan teman-temannya berkumpul untuk musyawarah rencana dan mengumpulkan warga Cina untuk mengusir Jepang dari negaranya. Di lain lokasi, di daerah Shanghai yang dikuasai Jepang dan dipimpin Jenderal Chikaraisi membunuh pasukannya sendiri karena dianggap ceroboh. Pada suatu malam, 2 pusat kekuatan Tiongkok yang terpecah, yaitu Jenderal Zheng dan Jenderal Zuo, mereka berdua rupanya musuh bebuyutan. Di pertemuan makan malam ini, Jenderal Zuo mengajak Jenderal Zheng untuk bersatu dan bekerja sama melawan Jepang. Di sisi lain, Chen yang sudah mengetahui rencana Jepang untuk membunuh Jenderal Zheng, memakai pakaian bertopeng dan menghabisi anak buah Jenderal Chikaraisi, kemudian menyelamatkan Jenderal Zheng. Chen memperingatkan Jenderal Zheng untuk tidak bekerja sama dengan Jepang, karena Jepang cuma ingin menguasai Shanghai. Setelah kejadian tersebut, berita tentang pahlawan bertopeng pun tersebar luas dengan cepat di wilayah Shanghai dan sampai di Jenderal Chikaraisi. Kemudian Qi memberitahukan akan kedatangan pengusaha dan akan mengawasinya, di mana pengusaha yang dimaksud adalah Chen Zhen. Berlanjut di bar, Chen mencoba mendekati para pembisnis asing dengan tujuan membantunya mengusir Jepang. Kemudian Chen membawa Qi pulang, tanpa dia sadar bahwa sebenarnya Qi adalah mata-mata di pihak Jepang, dan Chen memperkenalkan Qi kepada teman-temannya. Penyamaran Qi begitu baik. Pada suatu ketika, Qi melihat foto Chen bersama teman-temannya pada masa Perang Dunia Pertama, dan Qi mencuri foto tersebut. Setelah itu, Chen mengantar Qi pulang. Tanpa sengaja, Chen menemukan pistol milik Qi, dan anehnya, Chen tidak merasa curiga sedikit pun. Dengan keadaan mabuk, Qi menunjukkan foto yang dia curi tadi. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Chen membiarkan Qi menyimpan foto tersebut. Di sisi lain di markas Jepang, karena misi membunuh Jenderal Zheng gagal, Tokyo mengirim para nama-nama anti-Jepang ke Jenderal Chikaraisi. Pemimpin markas Jepang memerintahkan Jenderal Chikaraisi untuk membunuh nama-nama yang ada di daftar. Dan dengan sengaja, Jenderal Chikaraisi membocorkan nama-nama tersebut. Akibat dari ulah Jenderal Chikaraisi itu, warga pun panik. Sementara di bar, Li Yutian meminta polisi untuk menangani kasus ini, dikarenakan barnya menjadi sepi. Tak berselang lama, Chikaraisi datang menemui Chen. Chikaraisi tahu kalau Chen sedang menyamar. Chikaraisi menantang Chen untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam daftar. Beberapa orang yang ada di daftar tersebut berhasil diselamatkan oleh Chen, sementara yang lainnya tewas terbunuh. Dan akhirnya, adik Jenderal Chikaraisi yaitu Sasaki
memimpin tim pembunuh untuk membunuh temannya Chen yang sudah menyebarluaskan perlawanannya terhadap Jepang. Chen berhasil membunuh Sasaki dengan pertarungan one by one. Akan tetapi, Chen tidak berhasil menyelamatkan temannya. Chen pun putus asa. Polisi setempat pun datang dan menangkap pelaku yang masih hidup. Warga Tiongkok mulai bersatu dan bangkit untuk mengusir Jepang dari negara mereka. Chen pun pergi menemui Kiki dan Chen mengetahui kalau Kiki adalah mata-mata di pihak Jepang dan memperingati Kiki untuk meninggalkan Shanghai secepatnya. Sepulangnya dari kediaman Kiki, Chen ditangkap oleh Chikaraisi. Kemudian Kiki pun diperintahkan untuk membunuh teman dekatnya yaitu pacar Jenderal Zheng dengan tujuan agar Jenderal Zheng menyerang Jenderal Zhuo dengan bantuan tentara Jepang. Di sisi lain, Chen yang sudah ditangkap dan dibawa ke markas Jepang pun disiksa. Di saat bersamaan, teman-teman Chen melakukan penyerbuan ke markas Jepang dan meledakkan markas tersebut. Kemudian mereka pun melarikan diri dari tempat itu. Chen dilempar keluar dari mobil di depan bar dan mengalami koma selama berhari-hari. Saat Chen koma, Jepang berhasil menguasai Shanghai setelah terbunuhnya Jenderal Zhuo. Saat sadar dari komanya, Chen mengetahui apa yang sudah dilakukan Chikaraisi ke teman-temannya dan adik perempuannya. Kemudian Chen pergi ke bar dan bertemu dengan Li Yutian. Li Yutian memberitahu Chen kalau Shanghai sudah dikuasai Jepang. Malamnya, Chen didatangi oleh Kiki. Kiki diperintahkan Chikaraisi untuk membawa Chen ke markas. Tujuannya agar Chen bertarung dengan Chikaraisi 1 lawan 1. Karena Chikaraisi menyandera temannya, Chen pun ikut dengan Kiki ke markas Chikaraisi. Dan Chen memakai pakaian andalannya yaitu kostum Ip Man. Sesampainya di markas Chikaraisi, Chen sudah ditunggu oleh Chikaraisi dan pasukannya. Dan ternyata teman Chen yang disandra sudah tewas. Kemudian Chikaraisi membunuh Kiki karena dianggap sudah mengkhianati Jepang. Chen yang marah kemudian membantai semua pasukan Chikaraisi sendirian. Singkat cerita, Chen pun one by one melawan Chikaraisi. Pada awalnya Chen kalah dikarenakan staminanya terkuras di pertarungan awal. Saat sudah putus asa, Chen teringat semua memori bersama teman-temannya di masa perang. Dan dengan tekad yang kuat untuk mengusir Jepang dari negaranya, Chen pun bangun dan melepas pakaiannya. Singkat cerita, pertarungan pun dimenangkan oleh Chen. Setelah peristiwa tersebut, Chen melihat ke arah rumah Kiki dan kemudian pergi. Sementara di markas Jepang, kedudukan Chikaraisi digantikan. Sementara itu, Chen terlihat memakai kostum ala superhero-nya yang sedang memantau pergerakan lawan. Dan Chen juga membantu gerakan perlawanan melawan Jepang. Film pun berakhir.